Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 29 Juni 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirahid, inilah live update selengkapnya. Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan pemberitaan tempat hiburan malam Holy Wings yang mempromosikan minuman beralkohol yang ditujukan kepada orang yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Belum lagi beberapa cabang Holy Wings di Indonesia sudah ditutup oleh pemerintah. Namun cabang Holy Wings yang ada di Kota Medan masih beroperasi seperti biasa. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution sudah memberikan teguran keras kepada pihak Holy Wings. Selain itu, pihaknya juga meminta restoran Holy Wings untuk meminta maaf kepada masyarakat Kota Medan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Anissa, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Anissa. Oke, halo, selamat sore Tribuners dan Mei. Saat ini memang selamat sore Mei dan Tribuners, bahwa saat ini untuk Holy Wings di Kota Medan itu memang hanya ada satu di Kota Medan. Namun sejauh ini Wali Kota Medan Bobi Nasution masih belum meminta untuk menutup, sebab kemarin itu Wali Kota Medan beserta Polrestabes dan juga beberapa adat dan beberapa pemangku adat serta pemangku agama itu sudah mendatangi pihak Holy Wings, di mana mereka hanya meminta untuk pihak Holy Wings meminta maaf secara langsung kepada masyarakat Kota Medan. Namun apabila pihak Holy Wings tidak ada melakukan minta maaf, maka bisa jadi nantinya ke depan Pemko Medan akan menutup Holy Wings ini. Namun untuk update hari ini bahwa beberapa sejumlah masyarakat di Kota Medan sudah melakukan aksi di mana mereka meminta pemerintah Kota Medan untuk menutup kafe Holy Wings ini. Namun sejauh ini Pemko Medan masih menunggu pihak Holy Wings untuk meminta maaf secara langsung kepada Kota Medan, kepada masyarakat Kota Medan. Sekian, Mei. Baik, terima kasih Anissa atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Medan. Berikut tayangannya untuk Anda. Terkait isu Holy Wings ini Pak, tanggapannya seperti apa? Apakah Holy Wings di Kota Medan akan ditutup atau seperti apa Pak? Kemarin sudah kita tanyakan baik dengan Forkopimda. Untuk di Medan memang kemarin belum ada menutup seperti itu. Untuk di Kota Medan khususnya sudah saya koordinasikan juga dengan Pak Kapolres. Namun ini tetap kita himbau karena yang dibuat nama itu adalah nama yang sangat berarti baik umat Muslim ataupun umat Kristiani. Jadi karena ini sudah menyangkut hal seperti itu, kami juga menghimbau hal-hal tersebut juga bisa diberikan pemahaman dari Holy Wing kepada umat Muslim dan umat Kristiani. Untuk ditutup berarti belum untuk surat izinnya Pak? Apakah dicabut atau seperti apa Pak? Izinnya sekarang masih berjalan, namun sudah kita berikan teguran. Kemarin kita melalui Pak Kapolres, kita sama-sama kolaborasi baik dengan Holy Wing juga dengan pemuda-pemuda lintas agama kemarin. Pemerintah Kota Bekasi melakukan sidak ke Holy Wings yang beralamat di Jalan Boulevard Utara, Summarecon, Bekasi pada Selasa malam.
Sidak kali ini sempat memunculkan ketegangan. Hal ini menyusul protes sejumlah massa dari mahasiswa yang mendesak Pemkot Bekasi untuk mengambil sikap tegas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Yusuf. Selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa saya sampaikan pemerintah Kota Bekasi pada Selasa malam melakukan sidak di Holy Wings Forest di Jalan Boulevard Utara Kota Bekasi, di mana pada sidak kali ini adalah tindakan yang dilakukan pemerintah menyusul heboh kegaduhan yang ditimbulkan akibat promo minuman Muhammad dan Maria yang dilakukan oleh Holy Wings di sejumlah gerainya. Adapun dari sidak tersebut, pemerintah ataupun mengecek sejumlah dokumen izin dari operasional usaha Holy Wings di Bekasi Kota, di mana terdapat 3 poin yang menjadi titik berat pihak Holy Wings yang harus memenuhi persyaratan atau izin usahanya. Adapun 3 poin itu adalah SPKL atau surat penjualan langsung minuman beralkohol golongan A yang tidak atau belum dikantongi Holy Wings Bekasi. Kedua adalah sertifikat higienis gizi dari Dinas Kesehatan, dan juga poin terakhir adalah tidak adanya prokes yang diterapkan oleh Holy Wings di restorannya ataupun barnya yang ada di Kota Bekasi. Adapun 3 poin ini harus segera dilengkapi oleh manajemen Holy Wings agar operasionalnya dapat dilakukan kembali. Adapun pada saat proses sidak ini terdapat sejumlah massa dari mahasiswa yang ikut dalam sidak dan sempat menimbulkan ketegangan di antara pejabat pemerintah Kota Bekasi dengan mahasiswa yang mendesak agar pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap Holy Wings. Adapun Holy Wings di Kota Bekasi sendiri saat ini telah tutup operasionalnya sejak ramai promo yang berujung pada dugaan penistaan agama. Adapun pihak pemerintah Kota Bekasi meminta agar Holy Wings untuk melengkapi segala persyaratan dan izinnya terlebih dahulu dan tidak boleh beroperasi sampai waktu yang meminta agar pemerintah Kota Bekasi mencabut izin dari Holy Wings karena telah menodai ataupun menyakiti sejumlah masyarakat, terutama umat Muslim dan juga Kristiani. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Yusuf atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Kota Bekasi. Berikut tayangannya untuk Anda. Nanti apa hal-hal yang kami temukan tim dalam proses pada malam hari ini. Yang pertama, perlu kami sampaikan menyikapi pemberitaan masalah proses perizinan. Ya, proses perizinan PT Aneka Bintang Bekasi, ya betul ya, PT Aneka Bintang Bekasi atau yang di sini namanya apa, Holy Wing Sumerekon Bekasi. Yang pertama, nanti press release-nya akan kami bagikan sama teman-teman melalui bagian humas, ya. Untuk masalah perizinan yang pertama, menyikapi berita yang berkembang saat ini terkait keberadaan dan operasional Holy Wing Sumerekon Bekasi dengan alamat Jalan Boulevard Timur, Blok 5A, nomor 2021, Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Ya, dalam hal perizinan, kami DPMPTSP Kota Bekasi menyampaikan hal sebagai berikut. Ya, Holy Wing Sumerekon Kota Bekasi sebagaimana alamat di atas adalah bergerak di bidang usaha restoran, bar, dan live music. 3. Oke. Dengan nama perusahaan PT Aneka Bintang Bekasi. Yang pertama perlu kami sampaikan, Wali Kota Bandung Yana Mulyana menutup 2 gerai Holy Wings yang berada di Jalan Pasir Kaliki dan Karangsari, Kota Bandung pada Selasa malam. Penutupan ini atas kesadaran pihak Holy Wings demi menjaga kondusivitas di Bandung. Dengan keputusan ini, Pemkot Bandung tak mempersoalkan perizinan dan memastikan menghadiri langsung proses penutupan 2 gerai Holy Wings
di Bandung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Nandri Prilatama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Nandri. Ya, terima kasih rekan Mei. Ya, perlu diinformasikan oleh kepada Sobat Tribuners bahwa setelah ramainya kasus di beberapa daerah terkait Holy Wings, di Kota Bandung pun malam tadi, tepatnya pukul 9 dimulainya, itu Wali Kota Bandung ya Pak Yana Mulyana beserta jajaran dari kepolisian maupun TNI dan Satpol PP, mereka bersama-sama dengan pihak manajemen Holy Wings di Bandung sendiri, yakni di Jalan Pasir Kaliki dan Karangsari, mereka secara sukarela melakukan penutupan di gerai yang ada di Bandung demi menjaga kondisivitas di Bandung. Berdasarkan keterangan dari Wali Kota Bandung, yakni di Bandung sendiri terkait di Holy Wings itu tidak ada promo semacam di sejumlah daerah seperti yang minuman berlabelkan Muhammad dan Maria, sehingga di Bandung sendiri mereka secara inisiatif melakukan penutupan karena memang dampaknya nanti pasti akan ada di Bandung sendiri, sehingga dengan sadar mereka pun menutup usaha Holy Wings sendiri. Dan Pemkot Bandung pun tak mempersoalkan terkait perizinan dan memastikan mereka pun menutup 2 Holy Wings, dan akhirnya ketika disinggung terkait nantinya Holy Wings akan muncul dengan nama yang berbeda, Wali Kota Bandung pun akan melarangnya, sebab perizinan membuka usaha menurut Wali Kota Bandung harus dipisah dengan isu SARA yang saat ini sedang mendera Holy Wings sendiri. Malam pun dari pihak manajemen Holy Wings yaitu Eric sempat mengatakan dan meyakinkan bahwa penutupan 2 gerai Holy Wings di Kota Bandung ini adalah inisiatif yang dilakukan mereka secara sukarela. Kemudian dia pun menyebut penutupan ini dilakukan dalam tenggat waktu yang belum ditentukan. Jadi mereka ini ingin melakukan penutupan itu dengan tujuan kondisi Kota Bandung agar lebih kondusif, seperti itu. Kemudian terkait keputusan manajemen mencabut logo Holy Wings yang ada di Jalan Pasir Kaliki maupun di Karanganyar, Erick pun menyebut itu murni keputusan dari manajemen sendiri. Ketika disinggung ke pihak Holy Wings apakah nantinya akan berganti nama, pihak Holy Wings pun atau manajemen mereka pun masih belum bisa menentukan apakah nantinya berganti nama atau tidak. Dan semalam tuh penutupan berlangsung hingga pukul 12 dini hari. Seperti itu rekan Mei dari Kota Bandung. Baik, terima kasih rekan Andri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Masa yang terhimpun dari organisasi masyarakat Laskar Merah Putih dan mahasiswa serta masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan pada Selasa 28 Juni. Dalam unjuk rasa tersebut, masa aksi menuntut adanya prioritas bagi warga Kelurahan Palantikang untuk dapat diterima bekerja sebagai karyawan di kantor Balai Perkereta Apian Sulawesi Selatan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Nurul Hidayah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Nurul. Sejumlah massa yang tergabung dengan di Laskar Merah Putih dan Kelurahan Palantikang menggelar di Balai Perkereta Sulawesi Selatan yang di Kelurahan Kecamatan Badung, Kabupaten Sulawesi Selatan, Selasa kemarin. Nah, dalam aksi tersebut mereka meminta agar masyarakat desa Palantikang ini bisa diprioritaskan dalam proses rekrutmen pegawai Balai Perkereta Apian Sulawesi Selatan yang rencananya akan mulai beroperasi pada Oktober mendatang. Tribunars.
melakukan orasi selama kurang lebih 30 menit. Mereka pun diterima oleh Kepala Balai Perkeretaapian Sulawesi Selatan Amanagapa di kantornya dan langsung melakukan rapat dengan pendapat Tribuners. Nah, dalam rapat tersebut dikemukakanlah bahwa oleh masa aksi ini bahwa persyaratan yang diajukan oleh pihak balai dalam proses rekrutmen ini dianggap terlalu tinggi seperti itu Tribuners, dan untuk masyarakat di Desa Palantikan ini membutuhkan jaminan seperti itu Tribuners, jaminan prioritas agar diprioritaskan dalam proses rekrutmen ini Tribuners. Dan menanggapi hal tersebut, Kepala Balai Perkeretaapian Sulawesi Selatan Amanagapa mengatakan tentunya akan melakukan pertimbangan seperti itu jika memang masyarakat ini memenuhi syarat dalam proses rekrutmen tersebut Tribuners, karena memang ada syarat-syarat tertentu yang tentunya harus dipenuhi oleh para pendaftar, seperti harus minimal pendidikan seperti itu Tribuners. Namun inilah yang menjadi tuntutan dari masa aksi, dan mereka mengatakan bahwa banyak sekali persyaratan yang diajukan sehingga mereka merasa minder seperti itu untuk mendaftar, dan dikatakan oleh Kepala Balai nantinya ini akan menjadi pertimbangan untuk melihat apakah memang masyarakat ini mampu ada lulus persyaratan seperti itu. Dan namun Tribuners, namun ini tentunya tidak hanya untuk masyarakat Palantikan saja, namun seluruh masyarakat yang ada di area mega proyek kereta api ini Tribuners. Dan diketahui untuk saat ini Tribuners, sehari sebelum penutupan pendaftaran sudah ada kurang lebih 3.000 pendaftar, di mana yang hanya akan diterima itu hanya 151 orang saja, yang terdiri dari empat posisi Tribuners. Yang pertama customer service, yang kedua ticketing, cleaning service, dan juga security seperti itu. Dan ini nantinya tenaga yang direkrut akan ditempatkan di 10 stasiun sepanjang sepanjang proyek Maros dan juga Baru Tribuners. Nah, tak hanya itu, beberapa waktu yang lalu juga masyarakat sempat melakukan konferensi pers. Sedikitnya 81 pemilik lahan ini melakukan protes dan mengatakan bahwa ada kecurangan, menduga ada terjadi kecurangan dalam proses ganti rugi lahan seperti itu Tribuners. Dan namun dari tanggapan Kepala Balai, ia mengatakan bahwa seluruh proses ganti rugi lahan ini telah dilimpahkan ke pengadilan. Begitupun juga uang ganti rugi lahan telah dilimpahkan ke pengadilan, sehingga masyarakat yang merasa keberatan seperti itu sudah bisa langsung mengajukan ke pengadilan. Baik Tribuners, sekian laporan Nurul Hidayah langsung dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Terima kasih Nurul Hidayah atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Balai Perkeretaapian Sulawesi Selatan serta Jenderal Lapangan Bariko tayangannya untuk Anda. Ini kan terkait tuntutan masa aksi ini sebenarnya seperti apa sih Pak proses penerimaan itu? Ya, kita sih melihatnya ini kan sebagai sebuah harapan bahwa ada diberikan kesempatan untuk masuk sebagai tenaga kerja di lingkungan perkeretaapian. Nah, kami juga sudah merilis pengumuman, baik itu melalui Instagram kami maupun media cetak. Ini dalam rangka mendukung kegiatan operasi kereta api yang dicanangkan pada bulan Oktober. SDM yang kita rekrut ini itu nanti akan ditempatkan di stasiun. Apa aja itu? Antara lain ada customer service, ticketing, ada cleaning service, ada juga customer service dan lain-lain. Ya. Nah, ini SDM ini nanti kita seleksi, kemudian kita akan lakukan namanya semacam latsar supaya mereka paham betul apa yang dikerjakan di stasiun. Latihan dasar Pak. Tuntutan inti daripada aksi ini yang digelar. Jadi apa yang menjadi tuntutan kita sehingga kita berada di kantor Balai Rel Perkeretaapian Sulawesi Selatan itu hanya semata-mata untuk untuk
masyarakat Pelantikan khususnya pemudanya yang kiranya memenuhi persyaratan bekerja di rel kereta api sebagai karyawan itu tolong diprioritaskan. Intinya soal tenaga kerja ya. Karena tentunya sebagai masyarakat yang berada di dekat stasiun, yang berada di dekat rel dan juga kantor, tidak ingin hanya menjadi penonton. Tidak ingin hanya menjadi penonton, tidak ingin hanya menghisap debu yang ada di rel kereta api di Indonesia resmi ditetapkan sebagai sekretariat G20 sekaligus tuan rumah penyelenggaraan sejumlah pertemuan G20. Mengingat pentingnya presidensi G20 bagi negara dan dunia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyelenggarakan dialog kebangsaan yang berlokasi di Discovery Kartika Plaza Hotel Badung, Bali pada Rabu 29 Juni. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bali, Zainal Nur Arifin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Zainal. Ya, selamat sore rekan media studio dan Tribuners dimanapun berada. Jadi BNPT selain menggelar deklarasi kesiapsiagaan nasional juga mengadakan dialog kebangsaan dengan tema peran masyarakat dalam pencegahan terorisme menjelang pelaksanaan KTT G20. Dan dalam dialog tersebut ada 4 panelis atau 4 pembicara, diantaranya Wakil Gubernur Bali, Coace, kemudian ada tokoh nasional Yeni Wahid, kemudian Direktur Analisis dan Penyelarasan PIP, Dr. Agus Najib, kemudian Ketua FKUB Indonesia Ida Panglisir Agung Putra Sukahet. Dan dalam deklarasi kesiapsiagaan pagi tadi ditandai dengan pengucapan ulang naskah deklarasi oleh seluruh peserta yang hadir dan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan naskah deklarasi oleh Ketua BNPT Boy Rafli Amar, lalu perwakilan tokoh-tokoh dan kemudian mahasiswa serta pecalang. Kepala BNPT Boy Rafli sendiri menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung pengamanan penyelenggaraan KTT G20. BNPT menggandeng 200 unsur masyarakat yang merupakan tokoh agama, tokoh adat, kemudian tokoh masyarakat, mahasiswa, dan pecalang atau keamanan desa adat. BNPT juga melakukan pelatihan mitigasi aksi terorisme integratif yang melibatkan aparatur di wilayah Bali pada sehari sebelumnya atau pada hari kemarin. Boy Rafli Amar pun berharap pertemuan hari ini dapat merefresh seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memelihara kebinekaan bangsa dengan mengedepankan semangat bertoleransi. Ia juga mengingatkan kembali bahwa perlu membangun kewaspadaan bersama, karena kewaspadaan itu tidak jadi milik dari aparatur negara dan pemerintah saja, tetapi kewaspadaan pencegahan aksi terorisme juga menjadi milik masyarakat semua. Keramahan masyarakat Bali menurut Kepala BNPT harus tetap dijaga seperti sekarang ini, tetapi kewaspadaan terhadap pencegahan aksi terorisme perlu terus ditingkatkan, dan itu tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus bergandengan tangan antara tokoh-tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh adat yang ada di Pulau Bali sendiri. Demikian rekan media studio. Baik, terima kasih rekan Zainal atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BNPT. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang atas dasar visi kekerasan. Jadi terorisme itu tidak lepas dari kekerasan. Kalau tidak mengenai kekerasan fisik ataupun kata-kata, dia bukan teroris. Tetapi tentu kita tidak boleh membiarkan banyak perjalanan sejarah dalam 20 tahun ini bangsa kita, bagaimana kita menghadapi kejahatan kekerasan ini, dan kita bersyukur selama tahun membuat kita semakin cerdas, membuat kita semakin sadar, membuat kita semakin sigap, membuat kita semakin jeli menghadapi pihak-pihak tertentu yang mencoba menyebarkan virus ini. Oleh karena itu, kegiatan kesiapsiagaan nasional ini dianggap sebagai sebuah sarana untuk mengingatkan kepada kita semua
dari pemerintahan, unsur-unsur dari masyarakat, tokoh-tokoh agama, bahwa kekuatan bangsa Indonesia itu adalah di bangunan toleransi itu sendiri. Jadi kalau bangunan toleransi ini bisa terus kita rawat, kita perkuat, kita perkokoh, maka tidak ada satupun pihak yang akan menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah dibentuk, didirikan oleh para leluhur bangsa, oleh para pejuang, oleh para tokoh-tokoh agama yang berjuang. Dokter kecantikan berinisial DBR mengakhiri hidupnya di dalam kamar kontrakan Villa Citra Raya, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Senin 27 Juni. Polsek Bogor Utara pun sudah membenarkan bahwa DBR mengakhiri hidup dengan gantung diri. DBR pada sehari sebelum meninggalnya juga sempat mengunggah postingan bernuansa sedih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Rahmat Hidayat yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Dan Tribuners lainnya dapat kami jelaskan bahwasanya dokter kecantikan asal Jakarta berjenis kelamin perempuan berinisial DBR berusia 41 tahun ditemukan tewas di kamar kontrakannya di wilayah Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, atau tepatnya di Villa Citra Raya, Kelurahan Tegal Gundil. DBR tewas usai dirinya mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di sekitaran areal kamar mandi. Dan pihak kepolisian pun benar apa yang dikatakan oleh Mei, bahwasanya sudah membenarkan bahwasanya DBR mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Hal tersebut dilihat dari ciri-ciri umum yang gantung diri dengan terlihat lidah menjulur, kemudian ada luka lebam di bagian lehernya. Kemudian kami pun mencoba mencari jelas ataupun mencari tahu pasti mengenai kronologis terkait meninggalnya DBR ini di dalam kamar kontrakan yang mungkin berdasarkan pantauan kami itu luasnya itu tidak terlalu luas bagi sekelas dokter kecantikan dan dokter umum yang diketahui membuka praktek di beberapa tempat di wilayah Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor. Nah, kami pun mencari tahu kronologis pastinya kenapa DBR bisa mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Namun pihak kepolisian pun hanya sebatas membenarkan bahwasanya DBR mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Kemudian kami pun mencoba ataupun mencari tahu kepada salah satu tetangga korban yang merupakan saksi pertama yang menurunkan korban dari jeratan tali yang menggunakan kain selimut di areal kamar mandi. Menurut keterangan rekan korban bahwasanya sehari sebelumnya ataupun malam hari sebelum DBR ditemukan tewas dengan cara gantung diri pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian barat itu, tetangga korban sempat ditelepon oleh sang suami yang menyuruh untuk mengecek kamar kontrakan ataupun mengecek keberadaan DBR di kamar kontrakannya. Dan alhasil ketika rekan DBR ini masuk ke area kamar kontrakan dari DBR itu sendiri, DBR sudah ditemukan tak bernyawa dengan lilitan kain spray di lehernya. Kemudian dengan kagetnya si tetangga korban ataupun rekan korban sekaligus saksi yang dimintai keterangan juga oleh polisi langsung menurunkan DBR atau ke kasur milik korban. Nah, dari situ laporan gantung diri itu baru masuk ke pihak kepolisian sektor Bogor Utara, dan hasilnya pihak kepolisian sektor Bogor Utara pun langsung melakukan identifikasi dan langsung melakukan penanganan dengan melarikan DBR ke RSUD Kota Bogor untuk dilakukan visum luar. Dan dari hasil visum luar sementara, pihak kepolisian yang berhasil kami sampaikan bahwasanya DBR tidak mengalami luka kekerasan ataupun luka lainnya. Dan bisa dikatakan DBR meninggal murni dengan cara gantung diri. Kemudian tetangga korban pun mengatakan bahwasanya ada gelagat aneh sehari sebelum meninggalnya DBR ini, di mana diakui oleh tetangga korban sekaligus saksi yang bernamakan Prasetyo atau lebih dikenal Tito. Sehari sebelumnya DBR memposting postingan dengan nuansa yang cukup
sedih, dan hal itu ditunjukkan kepada kami dengan memperlihatkan story-story status WhatsApp yang ditulis oleh DBR pada sehari sebelum beliau mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Dan kepastian bahwa beliau ini adalah seorang dokter kecantikan maupun dokter umum dipastikan oleh Tito bahwasanya dirinya pernah melakukan treatment wajah di tempat praktek DBR itu sendiri di wilayah Kota Bogor. Dan rekan korban mengatakan bahwasanya membenarkan bahwasanya DBR itu merupakan selama hidup ini memang kerap kali tinggal sendiri di area kamar kontrakannya, dan sudah 1 tahun belakang DBR mengisi kamar kontrakannya yang tidak terlalu luas tersebut di wilayah Tegal Gunil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Dan kami pun mencoba mencari tahu perkembangan selanjutnya dari kasus dokter kecantikan asal Jakarta yang tewas dengan cara gantung diri. Menurut pihak kepolisian bahwasanya pihak kepolisian sudah langsung menghubungi keluarga korban lewat sang suami atau bisa dikatakan pacar dari DBR itu sendiri. Begitu Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya laporan dari kami. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan tetangga korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Tolong dicek ke kamarnya dong gitu, kamarnya dedek gitu, soalnya kadang teman-teman kerjanya dia nggak bisa kerja. Jadi yang ada teman-temannya nelponin ke suami istrinya, maka kita siang jam saya cek ke situ, saya itu pintunya nggak dikunci gitu. Terus rapat pengen saya buka, dia udah kondisi seperti itu. Kondisinya gimana? Jongkok di kamar mandi. Jongkok di kamar mandi? Tergantung? Enggak digantung, jongkok. Jadi semua enggak. Kalau tadi kan kaki jangan, tapi juga jongkok mandi ada apa namanya? Spray dekat lehernya sama ke lubang ini. Perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Adi Rahmat di Restoratif Justice oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara, sehingga perkaranya tidak berlanjut dan dihentikan dengan perdamaian kedua keluarga. Setelah mendapatkan keputusan Restoratif Justice ini, tersangka dikembalikan kepada orang tua. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Anung Bayu Ardi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Anung. Ya, rekannya. Justice ini dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara terhadap tersangka Adi Rahmat. Adi Rahmat sendiri ini melakukan tindakan penganiayaan atau pengancaman terhadap kedua orang tuanya kandung. Bahkan ia sempat melakukan pembantingan televisi kedua orang tuanya. Perkara ini pun berlanjut ke penyidik kepolisian. Namun sampainya di tingkat penyidik kejaksaan dilakukan musyawarah ataupun Restoratif Justice dengan menghentikan pengusutan perkara ini. Perkara ini dihentikan atas dasar petunjuk dari Pengadilan Tinggi Lampung ataupun Mahkamah Agung yang dikonsultasikan oleh kejaksaan setempat. Perkara ini kemudian diputuskan untuk tidak dilanjutkan karena asasnya memenuhi persyaratan, diantaranya pelaku diancam di bawah 5 tahun penjara ataupun perkaranya tidak berat. Kemudian dalam kesempatan itu juga pelaku ataupun tersangka ini langsung meminta maaf kepada kedua orang tuanya dan tidak mengulangi kembali tindakan yang tidak terpuji tersebut. Rekan Mei. Ya, baik, terima kasih rekan Anung atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kajari Lampura. Berikut tayangan Anung. Juta diancam 5 tahun ke bawah. Nah, untuk pertama kali pelakunya itu melakukan tindak pidana. Terus dalam kasus Adi Rahmat bin Ratu Maskur ini ya sangat menarik, di mana ini adalah seorang anak
yang telah mengancam orang tuanya, di mana hanya bentuk pengancaman saja. Oleh karenanya kita melihat ini ancamannya itu di bawah 5 tahun karena 335 ayat 1, kerugiannya juga dikatakan tidak ada lah kerugiannya, sehingga sangat pantas, sangat adil kalau perkara ini kita lakukan restorasi justice. Dan alhamdulillah kami kemarin sudah minta petunjuk kepada pimpinan dan alhamdulillah dikabulkan. Supaya kenapa? Supaya keluarga ini kembali harmonis, supaya anak dan ayah ini kembali saling menyayangi, sehingga keharmonisan dalam keluarga itu bisa kembali timbul. Pak, untuk tersangka sendiri udah pernah kemarin seperti dihukum nggak, Pak? Nah, untuk tersangka belum dihukum. Dan kemarin masih proses penyidikan di Polres, sudah tahap 2 ke kejaksaan. Nah, di kejaksaan kita lakukan restorasi justice. Pak, tadi kan selain restorasi justice ada juga hadiah yang akan diberikan. Itu hadiah apa, Pak? Iya, memang begini. Ya, waktu terjadinya dugaan tindak pidana tersebut, tersangka Adi ini membanting satu TV orang tuanya. Nah, jadi kami berinisiatif bahwa TV yang rusak ini kami ganti supaya dapat menghibur kembali hati orang tua kita ini, Bapak Ratu Mas. Maluku Tengah, Thomas Madalis ditahan polisi usai mengkritik kegiatan TNI Polri di media sosial. Menanggapi hal ini, PLT Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Perwakilan Maluku, Juliati Toisuta menilai ada indikasi pelanggaran hak berpendapat dalam kasus tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Ridwan Tuasamu yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ridwan. Baik, rekan Mei. Jadi Thomas Madalis merupakan pemuda asal Mahai, Maluku Tengah yang beberapa waktu lalu sempat viral karena ditangkap oleh aparat kepolisian, tepatnya adalah ditangkap oleh Polres Maluku Tengah atas dugaan kasus Undang-Undang ITE, di mana Thomas Madalis dinilai oleh aparat kepolisian Polres Maluku Tengah telah melakukan pelanggaran karena memposting ujaran kebencian di media sosial, di mana postingan Thomas Madalis tersebut menjurus kepada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TNI Polri dalam beberapa bulan terakhir, yaitu yang pertama adalah rekor muri yang kemudian dipecahkan oleh Kodam Patimura, di mana rekor muri tersebut adalah rekor memakan papeda terbanyak. Dan kemudian Thomas Madalis juga memposting ujaran kebencian menurut kepolisian terkait dengan pemecahan rekor muri yang dilakukan oleh Polda Maluku beberapa waktu lalu. Untuk memperingati Hari Bayangkara, Polda Maluku kemudian menggelar atau memecahkan rekor muri meminum jus pala terbanyak yang dilakukan di lapangan Tahapari Ambon. Dalam beberapa postingannya, aparat kepolisian menilai bahwa Thomas Madalis mengeluarkan kata-kata yang kasar dan menjurus kepada ujaran kebencian. Kemudian setelah dikonfirmasi ke Komnas HAM Maluku, Kepala Kantor Komnas HAM Maluku yaitu Juliati Toisuta kemudian mengkonfirmasi bahwa apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut merupakan satu tindakan yang diduga membatasi hak berpendapat dari Thomas Madalis. Karena menurut Komnas HAM, bahwa apa yang diposting oleh Thomas Madalis tersebut merupakan kritikan terhadap instansi pemerintah, bukanlah sebuah kata-kata yang kemudian menjurus kepada ujaran kebencian. Dan tanpa aduan, Komnas HAM Maluku kemudian melakukan upaya proaktif dengan langsung memantau kasus tersebut dan menyurati Polres Maluku Tengah untuk menanyakan dasar-dasar penangkapan yang dilakukan oleh Polres Maluku Tengah kepada Thomas Madalis. Karena menurut Juliati Toisuta bahwa apa yang dilakukan kepolisian itu ada indikasi mengkriminalisasi warga terhadap hak berpendapat yang dikeluarkan oleh Thomas Madalis. Dan Komnas HAM kemudian langsung melakukan gerakan cepat untuk menangani kasus tersebut.
Dan diketahui bahwa beberapa jam kemudian setelah Komnas HAM menyurati Polres Maluku Tengah, kemudian Thomas Madilis langsung dibebaskan oleh aparat kepolisian. Mungkin seperti itu laporan saya dari Ambon, rekan Mei. Baik, terima kasih Ridwan Tuasamu atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PLT Kepala Komnas HAM Perwakilan Maluku. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita akan melihat dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap warga negara tentunya. Karena siapapun di Indonesia boleh berpendapat, boleh berekspresi, tentunya sesuai dengan batasan-batasan. Nah, ini batasan-batasan ini yang harus kita lihat, apakah pemuda tersebut sudah melampaui batasan yang diatur oleh undang-undang ataukah tidak. Nah, ini juga yang mungkin kami akan menanyakan kepada pihak terkait, dalam hal ini kepolisian, terkait dengan proses penangkapan tersebut. Jangan sampai ada indikasi kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada warga yang melakukan memposting kritiknya terhadap pemerintah atau institusi negara di sosial media. Berarti dari analisa awal Komnas HAM itu, postingan dari pemuda itu tidak mengandung unsur kebencian berarti? Kalau postingannya sendiri ini kan saya belum melihat secara langsung ya postingannya itu seperti apa, tapi kalau dari baca berita, kan berita ini kan bisa berbagai versi, tidak sama kita melihat langsung postingannya. Saya memang jujur belum melihat postingannya, tapi kalau dari berita itu ada kalimat mungkin TNI atau Polri sudah gila ya melakukan, pokoknya kata gila itu mungkin yang dipakai, mungkin ya dugaan sementara yang dipakai oleh pihak kepolisian, kemudian menjerumuskan dia, mungkin ini terkait pasal. Kecanduan judi slot menjadikan dua remaja di Palembang nekat melakukan aksi pencurian. Aksi MRJ berusia 16 tahun dan Renaldo Afriansyah alias Aldo berusia 18 tahun, masing-masing warga Kecamatan Kalidoni, Palembang, baru terhenti setelah ditangkap polisi. Tersangka Aldo mengaku sudah 3 kali ikut mencuri karena diajak oleh tersangka MRJ. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Sinta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sinta. Baik, kami dapat kami laporkan di Kota Palembang memang berinisial RJ 16 tahun dan kerap dipanggil Aldo 18 tahun ditangkap kepolisian dari sektor Kalidoni Kota Palembang karena sudah berulang kali melakukan aksi pencurian, di mana dua pemuda ini sendiri sering kali kompak melakukan aksi pencurian, dan aksi terakhirnya ini mereka berhasil membawa kabur satu buah sepeda, terus juga gas ukuran 3 kg serta satu tangga lipat yang mereka ambil dari kawasan Talang Gading Kota Palembang, Tribuners, di mana MRJ sendiri saat ini yang berusia 16 tahun masih berstatus pelajar, sedangkan rekannya Aldo usia 18 tahun ini baru saja tamat sekolah. Terhadap MRJ sendiri, meskipun usianya masih belia, tercatat sudah ada 5 laporan kepolisian atas tindak pencurian yang dia lakukan, sementara untuk Aldo sendiri ada 3 laporan kepolisian. Tribuners. Atas hal tersebut, ketiga tersangka ini terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Begitu, Mi. Ya, baik. Terima kasih rekan Sinta atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Kalidoni. Berikut tayangan untuk Anda. Rekan-rekan media, jadi hari ini Polsek Kalidoni melaksanakan press release mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan atau 363 KUHP dengan 2 tersangka, Ido dengan Renaldo. Pencuriannya sendiri terjadi pada tanggal 13 Juni 2022 di Jalan Talang Gading, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni. Adapun barang bukti atau tersangka ini, 2 pelaku mencuri 1 unit sepeda gunung ini, kemudian 1 buah gas LPG 3 kg dan 1 unit tangga lipat.
kedua pelaku ini saling bekerja sama. Untuk M. Rido adalah yang memanjat pagar untuk masuk rumah. Kemudian untuk Aldo atau Renaldo mengawasi dari luar. Kejadiannya sendiri terjadi sekira pukul 02.30 subuh pagi. Mereka setelah mengamati rumah korban digambar, kemudian pada hari esoknya pada 02.30 melaksanakan aksinya dengan satu mengawasi dan satu memanjat pagar untuk memasuki rumah. Santer informasi yang beredar di Kota Bengkulu, 1 orang pengunjung dan 2 orang pemandu lagu meninggal dunia usai menenggak miras saat berkaraoke di sebuah tempat karaoke di Kota Bengkulu. Dari data yang dihimpun, kejadian tersebut terjadi pada Kamis 23 Juni malam hingga dini hari. Ketiganya pun meninggal dunia pada Sabtu 25 Juni di rumah sakit seusai sempat mendapatkan perawatan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Suryadi Jaya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Suryadi. Baik, rekan media di studio, dapat kami laporkan bahwa kasus ini bermula pada Kamis malam hingga Jumat dini hari di salah satu lokasi hiburan karaoke di Kota Bengkulu. Dari informasi yang beredar, ada 3 orang masyarakat yang meninggal dunia diduga akibat miras oplosan yang diminum saat berkaraoke. Jadi saat kita mengkonfirmasi hal tersebut dengan Kapolres Bengkulu AKBP Andi Dadi pada beberapa waktu lalu, beliau mengatakan untuk data sementara baru 2 orang yang didapatkan meninggal dunia. Namun tadi kita sudah konfirmasi dengan Kasat Reskrim Polres Bengkulu AKP Waliwanto Malau bahwa saat ini didapatkan data terbaru 3 orang meninggal dunia, yakni 1 orang pengunjung dan 2 orang pemandu lagu. Pihak pemerintah Kota Bengkulu pun melakukan monitoring kepada lokasi karaoke tersebut terkait perizinan, baik itu usaha karaoke maupun yang ditemukan baru ini bar. Dari perkataan dari Bapak Ridwan selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, untuk bar yang ada di lokasi karaoke ini tidak memiliki izin sama sekali. Sedangkan untuk izin dari karaoke-nya itu merupakan versi lama dan belum diupdate ke versi terbaru. Dari pihak manajemen karaoke tersebut pun menyampaikan mereka membantah seluruh tuduhan yang mengarah kepada pihak mereka. Ya, ini mereka membantah adanya pemandu lagu yang mereka sediakan. Menurut mereka, wanita-wanita yang sering ditemui di karaoke-karaoke yang ada di Bengkulu itu merupakan wanita-wanita yang tidak diketahui identitasnya, hanya mereka mengira itu adalah istri ataupun pacar dari pengunjung tersebut. Sedangkan untuk miras, mereka juga tidak menemukan botol ataupun miras apapun saat pengunjung tersebut keluar dari room karaoke. Mereka pun memastikan bahwa setelah pengunjung dan pemandu lagu tersebut keluar dari ruang karaoke dalam kondisi yang sehat dan tidak mengalami mabuk usai menenggak miras oplosan. Saat ini pihak kepolisian Polres Bengkulu sedang melakukan penyelidikan terkait asal-muasal dari miras oplosan tersebut. Sedangkan untuk kasus pembunuhannya atau kasus meninggal dari para korban tersebut, pihak Polres Bengkulu belum bisa untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, dikarenakan pihak keluarga dari para korban tidak ada atau belum ada yang melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu hingga saat ini. Sehingga pihak kepolisian saat ini baru menyelidiki terkait sumber dari miras oplosan tersebut. Sekian laporan yang dapat disampaikan, Mei.
Baik, terima kasih rekan Suryadi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Bengkulu. Berikut tayangannya untuk Anda. Tidak modus dijual itu penanganan depan gimana Pak? Kita dapat laporan dari masyarakat kemarin, ya kan, bahwasanya ada korban karena sesuatu sebab minuman, jadi kita datangi TKP. Tapi di sana kita dapati hanya botol di belakang saja, tidak ada di ruangan, tapi di belakang dekat genset, dekat sampah-sampah. Jadi kita dari pihak kepolisian, kita Satreskrim Polres Bengkulu, kita meminta kepada korban ya, misalnya ada keluarga ya, kami saat ini belum bisa untuk menyelidik lebih dalam, kita karena menyelidiknya hanya ke sebabnya minuman tersebut. Nanti kita akan cek lapor bagaimana kadar minuman tersebut. Jenis minuman apa ya? Berbagai macam, saya nggak bisa menyebutkan. Karena masih dalam proses ini ya, artinya kita bakal mengejar ke sumber pembelian mirasnya. Ya, yang katanya informasi sebab awal meninggal karena hal tersebut. Informasi yang kita dapatkan udah berapa orang meninggal? Kemarin dari rumah sakit 3. Sekarang hanya dapat data-data aja dari rumah sakit. Demikian. Kalau visum belum ada, otopsi belum ada laporan. Penjual mirasnya sudah diperiksa? Ya? Penjual mirasnya sudah diperiksa? Sedang kita cari. Oh, sedang dicari. Macan Gading sedang berusaha. Doakan mudah-mudahan dapat. Oh. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengecek mesin smart farm penyiram cabai ekonomis di Lampung. Smart farming yang ada di BPPL ini diharap bisa membantu petani untuk bisa menyiram hingga memupuk sesuai kadar yang telah diatur secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Bayu. Iya, selamat sore rekan Mei dan Tribuners. Dapat saya laporkan dari Provinsi Lampung bahwasannya kemarin Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Syahrul Yassin Limpo mengunjungi Provinsi Lampung dengan mengunjungi kantor Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Lampung dengan melihat penemuan yang dilakukan oleh BPPL Provinsi Lampung terkait untuk penyiraman dan pemberian pupuk secara smart farming. Nah, harapan dari Menteri Pertanian tersebut bahwasannya teknologi smart farming ini bisa diimplementasikan kepada para petani-petani, sehingga para petani yang akan menggunakan atau memupuk serta menyiram bisa seefisiensi mungkin untuk mengurangi risiko-risiko yang ada. Nah, dijelaskan oleh Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo bahwasannya kondisi cabai saat ini ekuivalen atau sama dengan kemarin. Oleh karena itu, meskipun produktivitas turun, tapi antara ketersediaan dan kebutuhan cabai sebenarnya sama saja atau ekuivalen. Tetapi adanya lonjakan harga cabai tersebut, maka diperlukan untuk dilakukan kerjasama oleh semua pihak dalam mengatasi harga cabai, termasuk adanya smart farming yang dimotori oleh BPPL Provinsi Lampung sendiri. Nah, kemudian berdasarkan dari developer terkait BPPL Provinsi Lampung ini, Bapak Adi, bahwasannya adanya smart farming ini tujuannya untuk mempermudah masyarakat ataupun petani untuk menyiram pupuk atau memberikan nutrisi-nutrisi sehingga cabai yang dihasilkan bisa maksimal banyak untuk kuantitasnya dan kualitasnya. Nah, dijelaskan oleh Bapak Adi juga bahwasannya untuk membuat atau menciptakan smart farming ini tidak mahal, berkisar antara 1 juta rupiah, dan itu alat-alatnya bisa dibeli di mana saja karena yang dibutuhkan ini hanya teknologi yang digunakan pada proses smart farming tersebut. Nah, berdasarkan data yang dihimpun oleh developer tersebut,
bahwasannya keuntungan yang didapatkan dari smart farming ini juga cukup menjanjikan dan cukup bisa menjadi acuan untuk para petani bisa termanfaatkan dengan smart farming tersebut. Nah, dijelaskan lagi oleh Bapak Adi, kemarin pihaknya sempat berhasil mengontrol luas lahan cabai sampai dengan 4 hektar dengan menggunakan sistem yang dikembangkan tersebut. Harapannya smart farming tersebut bisa digunakan untuk para petani, khususnya di Provinsi Lampung. Dari Provinsi Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih rekan Bayu Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang pria bernama Rijal asal desa Wawobende, Kabupaten Konawe Selatan meninggal dunia seusai ditikam oleh pelaku bernama Irman pada Senin 27 Juni malam. Kapolsek Bondoala Ibtu Kadek Sujayana juga membenarkan peristiwa ini. Hingga kini para pelaku yang diduga terlibat dalam peristiwa naas ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian Sektor Bondoala dan Polres Konawe. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ultra, Armanto Sepu yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arman. Baik, rekan Mei, kami melaporkan dari Kabupaten Konawe bahwa pada Senin 27 Juni kemarin terjadi tindak pidana pengeroyokan dan penikaman di Desa Pebunoa, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, di mana kronologis kejadiannya bermula pada sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah, yakni korban bernama Rijal, warga asal Desa Wawobende, Kecamatan Sabulakoa, Kabupaten Konawe Selatan, meregang nyawa seusai dianiaya dan ditikam oleh pelaku yang bernama Irman alias Amang, yang kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Awal mula kejadian peristiwa naas ini saat korban pada pukul tersebut datang ke rumah kos pelaku, di mana rumah kos pelaku pada malam itu pelaku bersama kawan-kawannya sedang melakukan atau melaksanakan pesta miras di dalam kamar kos. Tujuan korban datang di kos pelaku ini untuk meminta cas HP yang sebelumnya dipinjam oleh pelaku. Namun tidak berlangsung lama, pelaku dan korban terjadi cekcok mulut dan juga perkelahian. Beberapa saat kemudian, korban kemudian keluar dari kamar kos pelaku. Selang beberapa menit, seorang kawan dari pelaku yang juga saat ini belum diketahui identitasnya kemudian memukul korban dengan kepalan tangannya. Kemudian disusul oleh pelaku Irman alias Amang ini melakukan penikaman tepat di bagian kepala korban yang mengakibatkan korban kehabisan darah dan meninggal dunia. Korban sempat dibawa di rumah sakit Bayangkara, namun karena kondisinya yang cukup parah hingga tidak tertolong. Saksi yang berada di sekitar tempat kejadian perkara kemudian melihat kejadian ini dan juga kondisi korban yang bercucuran darah, berteriak, yang membuat para pelaku ini yang lebih dari satu melarikan diri. Nah, pada keesokan harinya pihak kepolisian dari Polsek Bondoala dan juga kepolisian Resort Konawe melakukan pengejaran terhadap pelaku. Tidak berlangsung lama, salah satu pelaku yakni Z alias A berhasil diamankan saat hendak menyeberang di Pelabuhan Amolengu, Kabupaten Konawe Selatan. Nah, berdasarkan video yang diterima juga menunjukkan detik-detik pemakaman korban di kediamannya, yakni di Desa Wawobende, Kecamatan Sabulakoa, Kabupaten Konawe, di mana terlihat sejumlah kerabat, keluarga, dan juga teman-teman korban ikut mengantarkan korban menuju ke liang lahat untuk peristirahatan terakhirnya. Hingga saat ini pihak kepolisian juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku-pelaku yang diduga turut serta terlibat dalam penganiayaan serta yang menyebabkan korban meninggal dunia. Demikian kami laporkan rekan Mei dari Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Terima kasih rekan Armanto Sebo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung mengamankan seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor pada Senin 27 Juni. Pelaku curanmor yang belum diketahui identitasnya ini diamankan anggota yang sedang patroli di Jalan Sultan Haji Sepang Jaya, Bandar Lampung. Anggota yang bertugas awalnya mencurigai gerak-gerik pelaku curanmor karena mengendarai motor tanpa plat nomor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Joviter Husin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Joviter. Baik, Mai, untuk pengamanan satu orang terduga pelaku curanmor ini dilakukan oleh anggota Satlantas Polresta pada hari Senin kemarin atau sekitar pukul 3 sore. Saat itu anggota yang sedang berpatroli awalnya mencurigai gerak-gerik dua orang pemuda dengan mengendarai sepeda motor. Namun motor tersebut diketahui tidak mengenakan plat tanda nomor kendaraan. Sehingga aparat yang sedang bertugas awalnya hendak melakukan penilangan terhadap pengendara motor tersebut. Namun mengetahui dibuntuti oleh polisi, kedua pelaku akhirnya kabur dan melarikan diri. Akhirnya berhasil diamankan beberapa ratus meter dari awal pertemuan tersebut. Nah, dari hasil penggeledahan, polisi justru menemukan senjata api rakitan serta seperangkat kunci letter T yang diduga untuk melakukan pencurian sepeda motor. Namun sayangnya dari kedua pemuda tersebut hanya satu yang berhasil diamankan, sementara satu rekan pelaku kabur ke pemukiman warga. Saat ini pelaku sudah diamankan di Satreskrim Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pengembangan. Adapun identitas pelaku yang diamankan seorang pria berinisial S, warga Lampung Tengah. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Joviter atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung. Berikut tayangannya untuk Anda. Anggota kita seperti apa jalan tadi? Sepang Jaya. Harapan sebelah itu apa? Bukan lagi dulu ya. Berapa kan? 1, 2, ya. Dan hasil kita anggota menangkap pelaku curanmor seperti apa, Nan? Baik, disampaikan tadi anggota melaksanakan patroli melihat kendaraan tidak ada nopolnya, dikejar sama anggota karena mencurigakan. Ya, boncengan berdua, tolah toleh dari tadi mencurigakan, diikutin, akhirnya dikejar dari Sultan Agung masuk Jalan Sultan Haji, terus masuk ke Jalan Sepang Jaya, Harapan Jaya. Nah, dari sana kita sambil dikejar terjatuh, kita tolong masyarakat, dibantu masyarakat untuk mengamankannya. Ternyata didapatkan CNP sama letter T. Ada berapa orang yang kita kejar tadi? Kalau tadi berdua boncengan, yang satu yang bawa kendaraan sempat lari, yang tertinggal cuma satu ini. Dia itu barusan mau mencuri apa sudah dapat, kan? Mau mencuri, mau main. Belum sempat. Tapi sudah mencari karena sudah muter-muter dan informasi dari masyarakat. Warga mana dan apa mana pelaku? KTP tadi Lampung Tengah. Dari tangan pelaku ini diamankan apa aja? Sepeda motor, CNP, sama letter T-nya itu ada 7 sama L1 8. Motor ini juga barang bukti namanya? Oh, belum tahu juga. Belum kita cek ini. Suratnya belum cek. Selanjutnya pelaku ini kita bawa ke SPK, kita serahkan ke reskrim untuk pengembangan berikutnya. Puluhan orang memadati Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor pada Selasa 28 Juni. Kedatangan mereka ke bandara untuk melepas kepergian anggota keluarga yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Maulana Ilhami Faudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Faudi. Baik, rekan Medan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa 38 calon jemaah haji asal Kabupaten Bulungan sudah berangkat ke embarkasi haji di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk nantinya berangkat bersama di dalam kelompok terbang atau kloter 7 bersama rombongan Kaltim ke Tanah Suci pada tanggal 30 Juni mendatang atau pada esok Kamis. Para jemaah haji asal Bulungan ini sebelumnya juga sudah melewati sejumlah tahapan pemeriksaan kesehatan dan dipastikan juga sudah bebas COVID-19 setelah menjalani tes PCR pada sehari sebelum keberangkatan. Nantinya pada
rombongan jemaah 38 calon jemaah haji asal Bulungan ini akan bergabung bersama 189 calon jemaah haji lainnya asal Kaltara dan juga tergabung dengan calon jemaah haji asal Kaltim. Mereka nantinya akan berangkat dari embarkasi haji di Balikpapan langsung menuju Tanah Suci, tepatnya di Mekah, untuk nantinya menjalani ritual ibadah haji. Pihak kantor Kanwil Menak Bulungan memastikan bahwa calon jemaah haji yang sudah berangkat memang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai otoritas dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Pihak kantor Kemenak juga berharap para jemaah haji nantinya pada saat di Tanah Suci benar-benar menjaga kesehatan dan kebugaran fisik, mengingat nantinya pada saat peribadatan haji tahun ini diperkirakan memang suhu udara di Tanah Suci akan jauh lebih panas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Demikian rekan Mei yang dapat dilaporkan. Balik ke studio. Baik. Terima kasih rekan Faudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kantor Kemenak Bulungan. Berikut tayangannya untuk Anda. Walafiat ya. Dan hari ini insya Allah kita akan berangkat, doakan ya, doakan agar mereka tetap sehat bugar. Kita juga minta doa kepada dia sesuai arahan Pak Bupati, ya kan. Dan beliau-beliau itu di Mekah sana bisa mendoakan Kabupaten Bulungan untuk yang terbaik. PCR udah Dalam? PCR. Sudah aman semuanya. Alhamdulillah. Berarti teknisnya mereka sampai ke Balikpapan, Ya. kemudian Sampai Balikpapan istirahat, ya kan. Nanti tanggal 29 besok itu malam dilepas oleh Pak Gubernur. Malam berangkat? Ya, bukan dilepas dengan Pak Gubernur ya, secara keseluruhan ya, sekaltara ya. Kemudian tanggal 30 itu jam 14.10 itu berangkat ke Jeddah. Jelang perayaan Idul Adha pada 9 Juli mendatang, tempat penjualan hewan kurban semakin bertebaran di wilayah Sawangan, Kota Depok. Lapak-lapak penjualan hewan kurban ini umumnya berdiri di pinggir jalan agar lebih mudah dilihat oleh pembeli. Salah satu lapak penjualan hewan kurban yang cukup unik berada di Jalan Abdul Wahab, Sawangan, Kota Depok. Dengan konsep showroom, tempat penjualan hewan kurban ini menawarkan berbagai macam hewan kurban, mulai dari sapi, kambing, hingga domba. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Hieronimus Rama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rama. Baik, selamat sore Tribuners dan rekan Mei. Jelang Idul Adha ini memang ada banyak tempat penjualan hewan kurban di wilayah Depok, dan itu bertebaran di pinggir jalan. Nah, salah satu yang unik adalah tempat penjualan hewan kurban di wilayah Sawangan Lama, tepatnya di Jalan Abdul Wahab. Nah, tempat penjualan hewan kurban ini unik karena dia menggunakan konsep showroom, sehingga namanya menjadi showroom hewan kurban Haji Iwa Kartiwa. Nah, kenapa dia menggunakan konsep ini? Karena dia terinspirasi dari showroom penjualan otomotif atau mobil yang mana ada banyak produk dari berbagai merek di dalamnya. Nah, dengan konsep itu maka tempat penjualan hewan kurban ini juga menawarkan berbagai macam hewan kurban dengan berbagai ras dan juga ukuran atau jenis yang sesuai dengan budget yang dimiliki oleh warga yang ingin membeli hewan kurban. Nah, di sini tersedia beberapa ras sapi yang bisa dibeli oleh konsumen. Ada ras limosin, lalu ada simental, ada brangus, dan juga ada sapi pengon. Nah, dengan kisaran harga mulai dari 23 juta hingga 45 juta. Selain sapi, tempat penjualan hewan kurban ini juga memiliki hewan kurban lainnya berupa kambing dan domba.
Nah, kambingnya didatangkan dari Tegal dengan kisaran harga 3,5 juta atau 3.500.000 hingga 6.500.000. Sementara domba dijual mulai dari 3 juta. Nah, menurut penjual hewan kurban di showroom hewan kurban Haji Iwa Kartiwa ini, tahun ini penjualan hewan kurban agak melambat karena adanya virus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hingga saat ini mereka baru menjual sebanyak 50% dari hewan kurban, total 33 hewan kurban yang mereka miliki. Sekitar belasan yang baru terjual, padahal biasanya menjelang Hari Raya Idul Adha atau 2 pekan sebelum Idul Adha, penjualan mereka sudah di angka 70-80%. Jadi dampak dari PMK cukup terasa bagi penjualan hewan kurban di wilayah Kota Depok tahun ini. Demikian laporan kami, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik showroom hewan kurban. Berikut tayangannya untuk Anda. Lebih lambat ya Pak ya? Lebih lambat karena faktor apa ya? Mungkin apa ya, satu masalah PMK itu ya kan, karena keraguan si konsumen ya melihat kondisi sapi saat ini karena ada virus penyakit mulut dan kuku ya kan, yang mengakibatkan konsumen saya mereka sedang berpikir gitu loh, apakah bersertifikasi memang betul-betul bebas PMK atau tidak. Seperti itu. Di samping juga banyak juga yang beralih ke sapi-sapi yang memang dia kelas di bawah sapi limosin gini. Seperti ada ras Bima sama sapi ras Bali lah. Nah, untuk harga kisarannya berapa? Kisaran kita harga paling terendah 23 juta. 23. Sampai yang bobot 650. Kisaran maksimal kita saat di tahun ini sapi saya ada harga 45 juta. 45 juta ya? 45. Nah, selain sapi ada apa lagi aja Bang di sini? Ya, umumnya ya si pengurban itu biasanya kambing atau domba gitu kan. Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara akan menjadi markas Persija. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Bisnis PT Jakpro Gunung Kartiko saat rapat di Komisi E DPRD DKI Jakarta terkait pemanfaatan Jakarta International Stadium. Ia mengatakan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU bakal segera ditandatangani oleh pihaknya dan Persija dalam waktu dekat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Nur Indah Farah Audina, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Farah. Baik Mei dan rekan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa ini menjadi kabar baik bagi Jackmania maupun Jack Angel, di mana merupakan pendukung dari Persija Jakarta, di mana nantinya Jakarta International Stadium atau biasa dikenal dengan JIS yang terletak di Jakarta Utara bakal menjadi home base dari tim Macan Kemayoran ini atau untuk Persija Jakarta, di mana nantinya penandatanganan MOU bakal dilakukan secepatnya dan telah diungkapkan oleh Direktur Bisnis dari PT Jakpro selaku pengelola Jakarta International Stadium. Sayangnya tidak semua laga kandang yang dilakukan atau digelar oleh Persija Jakarta nantinya bisa berlangsung di JIS, di mana nantinya beberapa pertandingan atau laga kandang hanya dilakukan di Stadion Patriot, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebab Gunung Kartiko sendiri menyampaikan bahwa biaya sewa untuk Jakarta International Stadium atau JIS memang cukup mahal, sehingga bila nantinya laga kandang yang dilakukan oleh Persija hanya memiliki penonton yang sedikit atau misalnya seperti di bawah 10.000 akan menggunakan Stadion Patriot di Bekasi, Jawa Barat. Sehingga nantinya bisa dipastikan bahwa pertandingan besar saja atau big match
yang akan digelar di Jakarta International Stadium. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Nurinda Farah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seekor domba bertanduk cukup menyita perhatian pengunjung di Mall Hewan Kurban Kelapa II Cimanggis, Kota Depok. Pasalnya domba ini memiliki fisik tanduk yang berbeda dengan domba lainnya yang mayoritas bertanduk tua. Pemilik Mall Hewan Kurban Haji Doni mengatakan domba bertanduk 4 tersebut ia dapatkan dari seorang peternak di Jawa Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Dwi Putra Kesuma yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Dwi. Baik, selamat sore rekan Mei dan juga Tribuners. Bisa saya sampaikan bahwa cerita domba bertanduk 4 yang dimiliki oleh Haji Doni ini bermula ketika dirinya membeli 1.000 ekor domba dan juga kambing dari salah seorang peternak di daerah Jawa Barat. Ketika ia dan pegawainya menimbang satu persatu dan juga memeriksa kesehatan hewan kurban baik dari penyakit mulut dan kuku tersebut, ia mendapati ada salah seekor domba yang unik ataupun berbeda dengan mayoritas domba lainnya, yang mana domba ini memiliki tanduk sebanyak 4 buah. Kemudian ia pun menanyakan kepada si peternak tersebut apakah hewan domba tersebut dijual atau seperti apa, dan peternak tersebut pun memberikan domba tersebut secara ikhlas kepada Haji Doni. Kemudian Haji Doni juga mengatakan bahwa hewan domba bertanduk 4 ini akan ia jual kembali, namun untuk harga yang ia bandrol pun masih samar-samar atau bisa dibilang gaib. Ia baru akan menjual ketika ada permintaan dari seorang pembeli yang juga langsung memberikan penawaran harga. Sementara itu, bila lansir dari berbagai sosial media, domba bertanduk 4 ini dibanderol dengan harga 8 juta paling murah, bahkan hingga menyentuh di atas 15 juta. Hingga saat ini domba tersebut masih berada di Mall Hewan Kurban Haji Doni di Kecamatan Cimanggis, atau tepatnya di Jalan Akses UI, Kelapa II, Kota Depok. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, Nih. Baik, terima kasih rekan Dwi Putra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebanyak 10.500 ton cangkang kelapa sawit perdana diekspor ke Jepang dari Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa 28 Juni. PT Dharma Sumber Energi, perusahaan patungan antara PT Dharma Satya Nusantara dengan Erex Singapura sebagai aktor pengekspor cangkang kelapa sawit ini. Ekspor perdana ini merupakan tindak lanjut perjanjian kerjasama antara keduanya yang telah ditandatangani pada September tahun lalu di Jakarta untuk memasok cangkang kelapa sawit ke Jepang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Fairusani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fairus. Ya, baik rekan Mei, selamat sore menjelang petang Tribuners sekalian. Benar bahwa di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Samarinda, ada 10.000, kurang lebih 10.500 ton cangkang sawit, yakni palm kernel shell perdana diekspor ke negara Jepang pada Selasa kemarin. PT Sumber Energi DSE di Kota Samarinda sendiri berhasil menggoloskan ekspor ini sekitar sudah lama, dan bahkan proyek ini sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu sebelum akhirnya ekspor perdana ini dilakukan melalui ship on ship di pelabuhan di Kota Samarinda. Nah, perwakilan dari PT DSN Group dan beberapa perwakilan dari negara Jepang sendiri, yakni dari Erex, juga hadir dalam ekspor perdana kemarin. Dan ini merupakan juga pencapaian yang bisa ditempuh oleh seluruh para pihak, yang mana ekspor perdana ini bakal diproyeksikan bahwa sebulan bisa mencapai 70.000 cangkang sawit yang akan diekspor ke negara Jepang untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga biomasa.
begitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri diketahui bahwa cangkang sawit banyak diekspor melalui kebanyakan Sumatera, yang mana di beberapa provinsi Sumatera itu banyak juga untuk pembangkit tenaga listrik di Jepang. DSN sendiri mengambil peran di Kaltim ini, melihat bahwa proyeksi untuk cangkang sawit sendiri sangat besar untuk nantinya mereka ekspor ke beberapa negara termasuk Jepang. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Fairuzani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pegiat media sosial Adam Denny mengajukan banding setelah divonis 4 tahun penjara terkait perkara ilegal akses dokumen anggota DPR Ahmad Sahroni. Sebagaimana diketahui, Adam Denny divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa 28 Juni. Merespons hal tersebut, Adam Denny mengajukan banding dan berniat melaporkan para penyidik di kasusnya ke Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Mabes Polri. Sebab ia merasa keputusan yang dijatuhkan dalam persidangan tidak sesuai. Sementara itu, vonis 4 tahun yang dijatuhkan kepada Adam Denny lebih rendah 4 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman 8 tahun penjara. Adapun hal yang meringankan diantaranya kedua terdakwa bersikap sopan dan terus terang selama persidangan berlangsung. Diketahui kasus ini berawal dari Adam Denny yang mengunggah dokumen pribadi milik Ahmad Sahroni ke Instagram. Dokumen itu terkait pembelian sepeda bernilai ratusan juta oleh Ahmad Sahroni dari transaksi dengan Nimade Dwita Anggari. Ahmad Sahroni pun melaporkan Adam Denny dan Nimade ke polisi hingga terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Adam Denny terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengunggah dokumen elektronik orang lain bersifat rahasia, sehingga terbukanya suatu informasi rahasia itu menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Diberitakan sebelumnya, anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni menanggapi tudingan Adam Denny yang menyebut dirinya melakukan suap 30 miliar rupiah. Sebelumnya, Adam Denny mengatakan Ahmad Sahroni telah melakukan suap demi membungkamnya. Hal ini disampaikan Adam Denny dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa kemarin. Merespons pernyataan itu, Ahmad Sahroni mengaku uang puluhan miliar lebih baik digunakan untuk membangun masjid dan gereja. Melalui unggahan Instagramnya, Ahmad Sahroni mengaku heran lantaran Adam Denny dinilainya selalu berbicara kebohongan. Pada akhir unggahannya, Sahroni berharap agar Adam Denny bisa belajar mengenai kehidupan. Jalan tol Manado Bitung tampak masih sepi seperti terlihat baru beberapa kendaraan yang melewati di lokasi tersebut. Sedangkan di Jalan Raya Manado Bitung yang lewat Minahasa Utara masih sering padat kendaraan, terlebih jika ditambah dengan kontainer atau truk berskala besar. Sehingga ada desakan agar kendaraan bertonase besar seperti truk kontainer harus melewati jalan tol. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fistel Mukuan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fistel. Iya, makasih rekan Mei. Memang dari hasil pantauan kami untuk jalan tol Manado Bitung, lebih tepatnya dari jembatan Air Madidi Kabupaten Minahasa Utara, di mana memang masih sangat sepi kendaraan yang lewat jalan tol ini. Hanya beberapa kendaraan pribadi dan memang jarang sekali untuk kendaraan berat untuk melewati jalur ini. Dan memang juga dari hasil pantauan kami untuk jalan raya Manado Bitung memang masih sangat padat untuk melalui jalur tersebut, apalagi jika adanya kontainer atau kendaraan-kendaraan bermuatan besar untuk melalui jalan raya Manado Bitung tersebut.
Namun memang salah satu sopir Pak Jemi ketika kami wawancarai sedang mengantri bensin di Air Madidi menyampaikan kesulitannya jika melalui jalur tol memang untuk membeli bensin jenis solar, apalagi menurutnya saat ini di Sulawesi Utara bensin jenis solar masih sangat langka dicari. Dan ia sampaikan memang untuk saat ini di Sulawesi Utara sendiri jika mereka ingin melalui jalan tol Manado Bitung yang bisa atau yang meskipun lama antri hanya bisa mereka antri di SPBU Air Madidi. Di SPBU lainnya yang mereka akan lewati adanya solar, namun biasanya sudah antri lama, tidak sampai pengisian sudah habis. Kalau di Air Madidi meskipun antriannya lama atau panjang, akan tetapi mereka bisa dipastikan dapat membeli bensin. Dengan begitu Jemi berharap untuk jalan tol ini, dia berharap pada pemerintah agar kiranya carikan solusi bagaimana jika memang diharuskan, apalagi sekarang ada desakan agar para pengendara roda 10 ke atas agar bisa mengikuti jalur tol Manado Bitung. Dengan begitu Jemi berharap agar pemerintah mencarikan solusi atau kiranya fasilitas seperti apa supaya mereka tidak lagi harus mencari SPBU dari jauh jalan tol. Begitu rekan Mei. Ya, baik, terima kasih rekan Fistel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polisi telah menaikkan status kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur mirip Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan. Terkait hal tersebut, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengaku akan bersikap kooperatif terkait naiknya status kasus tersebut. Roy Suryo menyambut baik naiknya status kasus tersebut. Nantinya ia akan terbuka siapa pelaku yang melakukan tindak pidana dalam kasus ini. Kepolisian Republik Indonesia memutuskan menaikkan status perkara menjadi penyidikan kasus meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas terlapor mantan Menpora Roy Suryo. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa peningkatan status perkara tersebut setelah penyidik melakukan sejumlah gelar perkara terhadap kasus tersebut. Menurutnya, berkas perkara laporan kasus itu juga kini telah dilimpahkan Barreskrim Polri ke Polda Metro Jaya. Nantinya laporan itu akan disatukan dengan laporan lainnya yang terdaftar di Polda Metro Jaya. Dedi menyatakan peningkatan status perkara ini menandakan bahwa penyidik telah menemukan unsur pidana di balik kasus tersebut. Nantinya perkembangan kasus ini akan disampaikan secara berkala. Diketahui Roy Suryo resmi melaporkan pengunggah pertama foto stupa Candi Borobudur mirip Presiden Joko Widodo. Selain melaporkan, Roy Suryo juga dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh komunitas Dharmapala Nusantara soal meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini, pelapor menyertakan pasal 45A 2, Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tentang ITE dan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Suni Tanuwijaya resmi mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, mengatakan Suni sebenarnya sudah mundur sejak 1 tahun yang lalu dan digantikan oleh Raja Juli Antoni. Grace mengatakan soal Suni yang kini berbalik mendukung Anies Baswedan. Grace sendiri menegaskan PSI tak akan pernah mendukung semua kebijakan Anies, lantaran Anies memiliki rekam jejak terlibat dalam politik identitas yang sangat bertentangan dengan DNA PSI. Meski demikian, Grace menyebut Suni sebagai seorang gentleman karena mengaku mendukung Anies. Diketahui Suni Tanuwijaya dulunya adalah sosok yang dekat dengan Ahok. Kedekatan Ahok dan Suni sudah terbangun sejak tahun 2010. Ahok mengungkap awal kedekatannya dengan Suni berawal pada tahun 2010 saat ia datang ke Amerika Serikat untuk memenuhi undangan salah satu perkumpulan orang Indonesia di negeri Paman Sam tersebut, di mana Suni adalah salah satu anggota perkumpulan tersebut. Menurut Ahok, saat di Amerika Serikat, ia sempat melontarkan keinginannya menjadi gubernur DKI. Keinginannya itu kemudian mendapat dukungan dari Suni dan rekan-rekannya di perkumpulan tersebut. Setelah itu, Ahok mengatakan Suni kemudian memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan mendampinginya.
Saat itu selain berstatus sebagai mahasiswa S3, Suni sudah tercatat sebagai salah satu peneliti di Central for Strategic and International Studies atau CSIS. Menurut Ahok, Suni memiliki kemampuan dan analisa politik yang baik. Namun Ahok mengaku semua kebijakannya tidak bisa disetir oleh siapapun termasuk oleh Suni. Ia menyebut Suni pernah mencoba mengaturnya, namun Ahok kemudian malah balik memarahinya. Pada medio 2016, Suni turut terseret dalam pusaran kasus korupsi proyek reklamasi yang diselidiki KPK. Namanya disebut-sebut dalam kasus suap rancangan peraturan daerah proyek reklamasi yang menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Sanusi menyebut Suni terlibat sebagai perantara yang menghubungkan antara Ahok, Pemprov DKI Jakarta, dan pengembang reklamasi. Belakangan KPK pun melayangkan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap seseorang bernama Suni. Pencegahan itu dilakukan agar Suni bisa dengan mudah diperiksa dalam kasus yang juga menyeret nama dua perusahaan properti kelas kakap, Agung Podomoro Land dan Agung Sedayu Group tersebut. Basuki Cahayapurnama atau Ahok memberikan tanggapan atas sikap politik mantan stafnya Suni Tanuwijaya yang mendukung Anies Baswedan. Menurut Ahok, sikap politik tersebut merupakan hak pribadi Suni. Ia pun menegaskan sikap Suni tidak ada hubungan dengannya. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natali, mengungkapkan bahwa Suni Tanuwijaya sudah mundur dari PSI. Grace mengatakan Suni mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI sejak 1 tahun lalu. Grace menjelaskan Suni Tanuwijaya mundur dari PSI atas keinginannya sendiri. Alasannya mundur lantaran Suni memiliki jalan politik yang berbeda dengan PSI. Grace menjelaskan Suni merupakan salah satu pendiri di PSI. Karena itu meskipun mundur dari PSI, status Suni sebagai pendiri PSI tidak bisa diubah. Kemudian Grace tiba-tiba mengungkit pernyataannya tentang PSI yang tidak akan pernah mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tempat hiburan Holy Wings di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah tutup permanen. Hal ini dilakukan setelah 12 gerai Holy Wings di Jakarta ditutup oleh pemerintah. Pantauan di lokasi, gedung yang pernah ditempati oleh Holy Wings di sekitar Kota Lama mulai sepi. Papan nama Holy Wings juga sudah dicopot. Selain itu, pihak Holy Wings Semarang juga sudah mengumumkan melalui alamat Google Map jika industri hiburan yang mempunyai puluhan cabang di beberapa daerah itu tutup permanen. Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto mengatakan penutupan Holy Wings cabang Semarang bukan inisiatif dari pemerintah. Selain itu, pihak manajemen juga menyampaikan penutupan Holy Wings untuk mencegah kegaduhan di Kota Semarang. Ia pun menegaskan jika tutupnya Holy Wings di Kota Semarang bukan dari intervensi pemerintah, namun inisiatif dari pihak manajemen. Meski demikian, ia tak memungkiri jika Holy Wings cabang Kota Semarang pernah mendapatkan beberapa teguran dari Satpol PP. Jika dihitung, Satpol PP Kota Semarang pernah memberikan teguran kepada Holy Wings sebanyak 3 kali ketika masih dalam masa PPKM. Seperti diketahui, Holy Wings di Jakarta membuat promo miras bagi pemilik nama Muhammad dan Maria. Promo tersebut membuat beberapa kalangan tersinggung. Pemerintah DKI Jakarta juga secara tegas mencabut dan menutup izin 12 gerai Holy Wings di DKI Jakarta. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!